Boleh teman-teman informasi ke kita tujuan dari interview teman-teman apa dan latar belakangnya apa, teman-teman dari mana gitu. Silakan. Mungkin akan dimulai dari saya ya Kak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raska Paskalia, biasa saya dipanggil Raska. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain? Oke, perkenalkan nama saya Aswin Vanestriato. Saya juga sama berasal dari Universitas Kristen Indonesia. Saya jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Rajendra. Saya juga berasal dari Universitas Kristen Indonesia, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021. Oke, teman-teman boleh sampaikan gitu ya, kata pengantar lah istilahnya kalau dalam surat atau proposal. Teman-teman butuhnya apa, lagi mengerjakan apa, dan kenapa memilih ISKO. Ya, di sini saya akan membantu menjawab. Jadi, kami ini meminta untuk pihak ISKO, wawancara ke pihak ISKO adalah karena ini sebagai salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu praktik organisasi internasional. Tugas ini juga sebagai evaluasi tengah semester Kaheba dan Karatu. Jadi juga di sisi lain selain UTS, alasan kami juga karena kami itu ingin memperkenalkan organisasi-organisasi kepada teman-teman yang lain, apa aja sih organisasi yang ada di Indonesia gitu. Dan alasan kami memilih ISKO karena satu, ISKO adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang anak, terutama juga di bidang anak-anak jalanan ya Kak ya, kalau yang dari saya lihat di laman ISKO sendiri begitu Kak. Oke, teman-teman, ini gini teman-teman sebelumnya. Yang kontak ISKO kan cukup banyak ya teman-teman. Jadi aku harus kasih tahu bahwa aku nggak inget siapa, hubungin apa, udah ngasih tahu apa datanya karena so many ya orang-orang yang kontak kita. Jadi kita perlu lagi gitu ya untuk refresh gitu ya, kalian yang mana nih gitu ya. Karena kalau nggak salah aku udah pernah info deh gitu. Kalau memang kalian mencari NGO internasional, bahwa ISKO itu bukan NGO internasional. Jadi aku terangkan di awal biar kalian nggak salah organisasi nih gitu kan. Makanya kalau by email tuh aku akan minta untuk kalian kirim dulu nih perlunya apa, kemudian kenapa ISKO, supaya bener nggak nih kalian ISKO yang kalian butuhkan untuk organisasi yang kalian cari. Jadi yang pertama ISKO itu bukan organisasi internasional, dia hanya ada di Indonesia. Walaupun foundernya kita dari luar negeri, dari Austria. Tapi foundernya kita pun udah tinggal di Indonesia tuh 30 tahun lebih. Jadi memang dia istrinya pun orang Indonesia. Tapi organisasi kita ini organisasi di Indonesia. Kan suka ada kan misalnya nih ada plan internasional, ada plan Indonesia, ada WVI internasional, WVI Indonesia. Jadi udah ada nih organisasinya, mereka buka branch cabang di Indonesia. Tapi kalau ISKO memang originally ada di Indonesia, dimulainya di Indonesia dan di run-nya dijalankan di Indonesia. Jadi supaya nggak misperception, apakah so far nih masih tepat nih ISKO adalah organisasi yang sesuai untuk tugas kalian. Itu dulu sih yang aku mau sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada mau jawab atau menanggapi. Ya, ada teman-teman mungkin yang mau menjawab atau dari saya lagi atau bagaimana? Mungkin boleh Eraska dulu ya. Mungkin nanti aku tambahin dikit. Baik. Jadi kita itu sebenarnya punya dua pilihan Kak. Apakah kita ingin memilih INGO atau NGO. Tapi karena kita sebelumnya juga kita awalnya mengutamakan INGO karena itu juga yang diminta oleh dosen kami. Tapi sejauh ini belum ada yang respon balik. Akhirnya kami memutuskan, oke kita pilih NGO aja gitu. Lalu saya cari NGO dan kebetulan ketemu dengan ISKO begitu Kak. Dan juga sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak kampus. Gitu. Oke, kalau aku tambahin sedikit, mungkin dari awal dosen jurunya INGO ya, untuk nyari organisasi internasional. Setelah kita memberi pengertian juga kepada dosennya tentang
lumayan sulit untuk menjangkau mereka ya. Setelah sekitar 2-3 NGO yang kita kontak, nggak ada kabar juga. Setelah kita memberi pengertian, boleh kita nyari NGO yang di Indonesia gitu Kak. Jadi sampai sekarang ya kalau misalnya ditanya apakah benar ISKO tepat untuk kita wawancarai, sangat tepat gitu Kak. Oke, thank you penjelasan teman-teman. Jadi oke ya, jadi kan kita juga udah jelas bahwa kita tuh NGO ya, kita di Indonesia. Nah, yang kedua tentang anak-anak jalanan. Kalau tadi Kak Eraska bilang di laman ISKO disebut anak-anak jalanan, seperti tidak ada. Karena websitenya kan Abang pegang, dan di situ tidak dijelaskan bahwa anak-anak jalanan gitu. Nah, memang namanya ISKO adalah Indonesian Street Children Organization. Karena awalnya memang anak-anak jalanan. Dari tahun 98 yang pertama kali di reach sama founder kita. Tapi berjalannya waktu quite difficult gitu ya untuk ngebawa anak-anak jalanan ini kembali ke sekolah, karena mereka kan udah kenal uang, udah lebih bebas, bangun suka-suka, pulang suka-suka gitu. Jadi saat mereka diajak lagi untuk sekolah, mereka mau sekolah, tapi ntar gampang putus sekolah, gampang balik ke jalan gitu. That's why akhirnya udah cukup lama juga kita rubah, memang kita tidak dari anak jalanan, tapi anak-anak yang potensial menjadi anak jalanan. Jadi kita ke rumah-rumah pemukiman padat penduduk, kita ke sana, kita bikin sanggar di pemukiman padat penduduk, kemudian kita mulai reach mereka, jangkau mereka tuh sebelum usia sekolah. Jadi dari umur 5 tahun. Sebelum mereka mulai ikut orang tuanya ke jalan buat cari uang, ngamen, jual tisu dan sebagainya. Nah, ISKO udah rekrut mereka untuk jadi anak ISKO dari TK. Jadi semua anak ISKO itu dari TK sampai SMA dan kuliah. Sekarang ada 32 yang kuliah, sudah ada lebih dari 20 orang yang lulus, 30 orang yang lulus gitu, dari TK semuanya. Nah, di perjanjian dengan orang tua pun, orang tua tidak diizinkan membawa anak-anak ke jalanan. Jadi memang kita lebih preventif sekarang, supaya anak-anaknya tidak menjadi anak jalanan gitu. Jadi kalau dibilang ke anak jalanan bukan gitu ya, tapi kita prevent, mencegah mereka menjadi anak jalanan. Nah, ini yang kedua, biar nggak mispersepsi lagi, penjelasan ini bisa diterima, masih bisa lanjut? Bisa Kak, masih bisa. Sebenarnya saya juga mohon maaf atas mungkin kesalahan informasi yang saya terima. Terima kasih Kak Heba untuk penjelasannya, sehingga tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman. Oke. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman gitu ya, biar pertanyaannya informasi yang nggak lompat-lompat gitu ya, aku akan coba presentasi ya. Jadi kalau teman-teman perlu juga presentasi ini bisa aku kirimkan. Ini ini update-nya September, jadi 1,5 bulan yang lalu ya. Kalau ada perubahan tapi nggak banyak dan minor aja sih perubahan yang ada. Tapi ini update-nya tuh September tahun ini. Oke. Aku itu ya, sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman terpilah sendiri ya dari pertanyaan teman-teman mana yang sudah terjawab dari presentasi ini. Jadi teman-teman silakan bertanya yang belum terjawab aja ya. Kemudian ini tadi saya jelaskan, kita berdiri bulan Mei 99 setelah krisis ekonomi tahun 98. Jadi pendiri kita memang ekspat gitu ya dari luar negeri yang dia kerja di Indonesia. Nah, saat krisis moneter itu dia melihat bahwa banyak anak-anak jalanan, banyak anak-anak turun di jalan gitu ya buat menjadi anak jalanan, cari uang untuk sekolah segala macam. Sehingga dia dan temannya namanya Pascal, owner kita, pendiri kita itu namanya Mr. Joseph dari Austria, dan rekannya Pascal dari Prancis, dan orang Indonesia di Telkom karena dia basicnya adalah industrinya tuh telekomunikasi gitu ya. Jadi mereka dulu emang membantu Telkom. Jadi bersama orang Telkom mereka mendirikan ISKO Foundation gitu dari budget mereka sendiri gitu ya. Kemudian singkat cerita seperti yang tadi saya bilang, susah ternyata kalau mereka udah ke jalan, kemudian disekolahin lagi itu akan sangat gampang sekali putus sekolah dan kembali ke jalan. Makanya
tim manajemen gitu ya, merubah konsep menjadi kita jemput bola, kita preventif, kita justru cari mereka dari rumah-rumah nih di pemukiman padat penduduk sebelum mereka turun ke jalan gitu. Nah, visi misi kita adalah kesempatan yang sama untuk setiap anak mendapatkan pendidikan, pengembangan dan pengakuan di masyarakat, harapan untuk masa depan. Kemudian Prevent Indonesian Marginalized Children, mencegah anak-anak marginal untuk menjadi anak jalanan, gitu ya teman-teman. Dan pekerja anak, untuk menjadi anak jalanan dan pekerja anak kita mencegah. Kemudian provide, kita mengadakan, kita memprovide gitu ya dukungan untuk mereka bisa belajar, beasiswa pendidikan, kemudian keperluan sekolah, dan juga soft skill dan hal-hal lain yang mereka perlukan gitu. Jadi fokus kita memang di pendidikan. Kita punya lima pilar besar program kita. Yang pertama itu adalah Children Educational Support. Inilah bantuan pendidikan. Memang seperti orang tanya, kan sekarang sekolah negeri gratis gitu ya. Tapi setelah itu pas masuk SMP, banyakan dari mereka masuk swasta. Nanti ada datanya setelah ini. Jadi biasanya nih kalau udah anak-anak ini masuk swasta, orang tua udah give up deh, nggak lanjutin sekolah nih anak-anak. Pasti akan putus sekolah. Nah, ISKO ada buat tetap bantuin mereka, sekalipun mereka nggak diterima di sekolah negeri, kita akan tetap carikan sekolah swasta buat mereka, untuk mereka bisa tetap sekolah. Jadi ISKO akan cover biaya pendaftaran, biaya tiap bulan, terus transportnya mereka pun. Karena kadang-kala kalau sekolahnya jauh, butuh transport kan, orang tua nggak bisa bayar, akhirnya putus sekolah gitu. Kemudian school equipment, perlengkapan sekolah, buku, pensil, sepatu, seragam, juga ISKO support gitu ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, itu pertama Children Educational Support. Yang kedua tuh Children Activity Center atau disebut sanggar, rumah belajar. Nah, rumah belajar ISKO ini bukan di tempat yang teman-teman datang kemarin, itu office-nya. Tapi rumah belajar kita ini ada di titik-titik pemukiman padat penduduk. Jadi saat ini ada 16 di Jakarta, 8 di Surabaya, 4 di Medan. Nah, kita jemput bola ini, taruh sanggar kita di lingkungan mereka ya, di padat penduduk pemukiman kumuh itu, supaya mereka bisa jalan kaki, bisa reach kita dengan gampang. Gitu. Dan kita sewa rumah di sana, sewa rumah penduduk di sana. Jadi ada 28 sanggar saat ini dengan full timer tutor, pengajar kita pengajar full time. Senin sampai Sabtu. Ini kita ngomongin sebelum pandemi ya, teman-teman. Senin sampai Sabtu itu ada dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan kecuali hari hari Sabtu itu sampai setengah hari, dan hari Minggu itu libur gitu ya, karena kan kakaknya juga harus libur ya. Nah, kita ada pengajar yang penuh waktu di sana, akan dibagi sesi-sesinya anak-anak, anak kecil, yang sedang, yang besar itu akan dibagi per sesi gitu. Apalagi sih yang diajarin sana, kita punya modul nih di ISKO. Senin ngapain, Selasa ngapain, sebentar ya. Penguatan pelajaran sekolah, udah gitu kita belajar juga kerajinan tangan gitu ya, udah gitu ada kelas inspirasi dari teman-teman volunteer yang datang. Volunteer ini bisa datang ngajar adik-adik bisa, terus ngasih inspirational kelas bisa gitu ya. Kenapa sih ada inspirational kelas? Karena adik-adik ini memang kurang banget role model di sekeliling mereka. Mereka lihatnya ya kanan kiri, ya udah selesai SMP pada nikah, selesai gitu ya, begitu aja terus gitu ya. Maka kita ngedatengin itu volunteer untuk mereka bisa ceritain bahwa mereka berjuang juga kok gitu ya, semua orang berjuang gitu ya, nggak ada yang lahir langsung enak-enak aja gitu, sekalipun enak pasti ada lah bagian yang diperjuangkan oleh mereka. Jadi kita juga ada kelas inspirasi buat ngasih inspirasi ke adik-adik kita, ngasih insight, lagi buka wawasan mereka gitu, supaya mereka fokus utama adalah menyelesaikan pendidikan. Mereka butuh banget role model, butuh banget contoh untuk mereka bisa menyelesaikan pendidikan gitu. Jadi itu kegiatan yang ada di sanggar, dan sanggar ini jadi tempat yang
diharapkan jadi tempat yang aman buat mereka spend their time gitu ya, menghabiskan waktu mereka. Buat adik-adik yang masuk siang, mereka bisa pagi-pagi ke sanggar, yang masuk pagi bisa datang siang ke sanggar gitu. Jadi mereka pulang sekolah, ke rumah, ganti baju, taruh tas, nanti bisa datang ke sanggar gitu ya, bawa buku pelajaran sanggar atau buku PR-nya gitu. Jadi kenapa sanggar ISKO ini adanya di pemukiman pada penduduk, supaya mereka gampang menjangkaunya dengan jalan kaki. Dan juga kita pun gampang mantau mereka. Jadi di sanggar itu selain ada pengajar penuh waktu, ada juga project officer atau petugas lapangan. Mereka ini yang akan koneksi ke orang tua, ke sekolah, ke pemerintahan setempat gitu. Jadi kalau anaknya ini udah nggak datang ke sanggar cukup lama, nggak cukup lama lah, 1-2 hari nggak datang aja, bisa disamperin ke rumahnya. Bu, kenapa ya kok si A nggak datang ke sanggar gitu? Karena kan rumahnya sekeliling situ gitu. Jadi ntar orang tuanya bilang, oh pergi kok tadi, ternyata nggak nyampe ke sanggar nih. Nanti kakak project officer-nya akan cari tahu nih anak kemana gitu. Karena kan itu konsep kita, itu yang bikin kita beda dengan NGO lain. Kita nggak cuma yang weekend gitu ya, belajar, udah gitu ketemu lagi minggu depan. Tapi kita lebih sustain, setiap hari kita ketemu mereka. Kita tahu perkembangan mereka. Dulu sebelum sekolah online, kalau sekolahnya offline, kakak project officer-nya akan secara berkala ke sekolah untuk ambil absensi mereka. Sebulan sekali kita akan ambil absensi untuk make sure anak-anak ini berangkat sekolah. Karena banyak banget case dari rumah izin sekolah tapi nggak nyampe ke sekolah. Makanya tiap bulan kita akan ambil rapot di sekolah. Guru pun kalau ada problem sama anak udah nggak manggil orang tua lagi, jarang karena orang tua kerja. Kadang-kadang udah dipanggil berapa kali nggak datang ya Kak tuh. Yang dicariin kakaknya, kakak Isko. Kakak ini kok si A nggak datang, nggak sekolah ya gitu, kemana gitu. Kita juga menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Nah, menjalin hubungan pihak sekolah ini di masa pandemi ini khususnya, kita seperti kayak minta keringanan untuk biaya sekolah anak-anak, kan tetap bayar uang sekolah teman-teman walaupun pandemi. Jadi kita pun advokasi sekolah bahwa selain di ISKO donor pun banyak yang berkurang, karena kan perusahaan pasti akan mikirin internal mereka juga kan gitu ya. Jadi orang tua pun banyak yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita advokasi sekolah untuk minta keringanan, biaya sekolah, biaya ujian gitu ya. Dan juga mengumpulkan tugas. Misalnya kalau ngumpulin tugas maksimal jam 12. Nggak taunya di sanggar kita satu handphone dipakai berapa anak gitu kan. Nanti kita akan minta ke sekolah untuk, Bu, anak A, B, C, D, E ini menggunakan handphone yang sama nih. Jadi nanti mohon keringanan jamnya ya untuk ngumpulin tugas gitu. Jadi kita pun melakukan itu pendampingan pada adik-adik juga. Jadi memang kita sedekat itu gitu pendampingannya ke mereka. Nggak cuma 2 jam belajar bareng gitu selesai, ketemu lagi minggu depan, tapi day by day gitu. Bahkan anak-anak ini terdaftar di ISKO itu legal, nama mereka ada aktenya, ada KTP orang tua, ada surat keterangan orang tua bahwa anak mereka belajar di ISKO, anak mereka didukung oleh ISKO, itu kita tuh resmi. Jadi nanti jumlah yang aku sebutkan ya 2000 sekian itu 2000-nya anak-anaknya ada. Karena sometimes ada NGO yang ini anaknya datang sekali aja setahun tuh udah dihitung jadi anak dampingannya mereka kan. Jadi kita punya anak dampingan 44.000 anak. Nah, 4.000 anak ini berapa kali datang nih sebulan, seminggu, setahun gitu. Ada kala ada orang kan bikin pelatihan. Sekali pelatihan nih komputer 10 anak, udah 10 anak dihitung. Kalau cuma sekali doang nih setahun gitu. Kalau ISKO enggak, memang kita tiap hari berkoneksi sama mereka, berinteraksi sama mereka gitu. Nah, itu yang bikin kita salah satu perbedaan kita dengan NGO yang lain gitu ya. Kemudian selain itu juga kita ada health and nutrition program. Kita menyadari pentingnya tambahan nutrisi buat adik-adik kita ini untuk menunjang sekolah mereka. Jadi ISKO kasih suplemen vitamin, susu, buah gitu kita ajarin juga mereka gitu ya untuk makan buah, minum susu, vitamin gitu. Dan juga setiap satu hari dalam seminggu itu mereka kita siapin full meal, lengkap makanannya untuk ngajarin mereka ini loh, ada nasi, lauk, sayur, ini yang benar dimakan. Jangan makan nasi telur tiap hari Senin sampai Minggu gitu kan. Kayaknya sih enak, tapi kan mereka butuh gizi kan. Jadi kita ajarin juga seperti itu. Jadi beda-beda hari Senin hari Senin itu bawa makanan dari rumah. Gitu ya untuk kita lihat oh ini loh yang di-provide orang tuanya buat mereka. Kemudian Selasa kita ada jadwalnya misalnya snack sama vitamin, Rabu buah dan
apa gitu, udah ada jadwalnya, aku kurang ingat gitu ya. Terus baru hari Kamis siapin makanan dari sanggar gitu, terus Jumat makan buah misalnya sama makan ringan lain gitu, seperti itu kita kasih ke mereka. Kemudian kita juga ada protection and advocacy. Protection ini banyak anak-anak kita ini tinggalnya itu di selain pemukiman padat penduduk juga kayak di bantaran sungai, di rel kereta yang nggak ada RT. Nah biasanya kalau mereka lahiran terus mereka nggak terdaftar di warga mana gitu, itu nggak akan dapat akte anak-anak ini. Atau enggak orang tuanya mungkin belum nikah gitu ya, nikah udah hamil dan tidak nikah, akhirnya misalnya nggak dapat akte, mereka nggak tahu ngurus aktenya gimana. Jadi banyak kita ketemukan anak-anak kita nggak punya akte kelahiran. Nah, kenapa penting akte kelahiran? Sekarang kan sekolah juga butuh akte. Udah gitu kalau nggak punya akte, mereka nggak bisa dapetin KJP, nggak bisa dapetin misalnya buat yang ke rumah sakit tuh apa yang free gitu ya, Indonesia Sehat segala macam gitu. Jadi ISKO juga bantu untuk mereka dapetin akte kelahiran. Tapi memang ini bukan menjadi fokus ISKO. ISKO bekerja sama dengan NGO lain yang fokusnya di pengadaan birth certificate. Nah, kita mendata anak-anak kita, kemudian kita bekerja sama dengan NGO tersebut, kita hubungin dinas pendudukan seperti itu untuk anak ini bisa dapetin akte kelahiran gitu. Juga kakak dari orang tua, kadang-kala kita juga nanti kalau udah dia ke close, balik lagi teman-temannya ke link yang sama ya. Terus ada juga orang tua nggak punya kartu keluarga misalnya, atau nggak orang tua belum urus BPJS gitu ya. Jadi kita yang kasih tahu, ibu bisa bu diurus bu, bisa mah diurus mah KJP-nya gitu. Jadi kita bantuin orang tua, saranin orang tua nih untuk diurus apa-apa surat yang perlu misalnya kayak gitu. Nah kalau untuk advokasi sendiri, kayak tadi tuh ke sekolah, kita daftarin anak-anak kita ke sekolah. Karena nggak semua sekolah swasta mau terima anak ISKO. Gitu ya, ada yang jangan sekolah sini nanti sama anak lain, orang tuanya mungkin nggak mau gitu kan. Nah kita advokasi mereka bahwa anak-anak ini pun punya hak yang sama buat sekolah, dan ISKO kan yang menjamin mereka untuk mereka akan bayar uang sekolah gitu kan. Jadi memang ada sekolah-sekolah yang perlu diadvokasi untuk mau menerima anak-anak ISKO gitu. Jadi kurang lebih itu yang kita kerjakan. Juga advokasi orang tua supaya mau dukung anaknya sekolah, supaya misalnya kita kasih mereka, kita lebih ke personal gitu ya. Kasihan loh mah kalau anaknya nggak sekolah, nanti masa anaknya mau susah-susah lagi kerja kayak mama. Makanya harus anaknya tuh lulus selesai sekolah, mama harus paksa dukung anaknya lulus sekolah gitu. Biasa kan orang tua yang tinggal di daerah seperti itu kan, ya udah kalau anaknya berhenti sekolah ya udah berhenti aja gitu ya. Kita juga bisa kok jadi kerja apa, kuli panggul kah, jualan kah gitu. Jadi kita pun kasih advokasi ke orang tua gitu. Nanti kalau mereka sekolahnya selesai, bisa begini loh mah, bisa begini loh, bisa bawa kehidupan keluarga lebih baik loh gitu. Jadi kita kasih pendekatan itu juga ke mereka. Nah, preschool activity ini kita punya PAUD TK ya di Sanggar ISKO. Awalnya hanya 5 TK. 5 TK pun di daerah yang memang tidak ada TK di sekelilingnya. Karena kalau ada TK, kita akan masukkan ke TK yang sudah ada. Anak-anak kita pun sekolah ke sekolah umum yang ada gitu. Jadi bukan di sekolah ISKO. Jadi di ISKO itu belajarnya aja, belajar tambahan. Tapi mereka ke sekolah-sekolah yang memang sudah ada di sekeliling sana. Nah, TK ini awalnya hanya 5 TK. Karena di sekeliling ini tidak ada TK. Jadi kita bikin TK di Sanggar ISKO. Nah, di pandemi ini semua Sanggar ISKO ada TK. Kenapa? Karena di TK-TK yang umum ada harus online, orang tua nggak bisa online gitu kan. Akhirnya kita buka TK lah di semua Sanggar ISKO. Supaya orang tua bisa datang 1 hari seminggu untuk ambil materinya, kemudian bisa ajarin anaknya di rumah. Dan lebih dekat juga kan ke sekolah gitu. Jadi kita juga punya TK ISKO. Kurang lebih itu tadi program ISKO ya teman-teman, kayaknya menjawab salah satu pertanyaan teman-teman. Kemudian ini perkembangan anak-anak ISKO ya, dari tahun 99 pertama kali ada 50 anak. Kemudian tahun ini ada 2.296 anak. Nah, ini adalah di antara sini ada anak yang lulus. Di sini pun ada anak yang lulus, Jadi kita nggak hitung nih. Jadi ini anak yang memang aktif, anak yang masih sekolah sekarang. Gitu. Sampai 2021. Nah, ini anak yang lulus dari aku nggak kelihatan. High school ya. Ya, dari high school.
Iya, Kak. Ada 77 anak di tahun ini aja, tahun ajaran kemarin. Tahun ajaran 2020-2021 ada 77 anak lulus SMA, ada 6 anak lulus kuliah di tahun ajaran 2020-2021. Semua ini didukung dari TK. Nah, ini yang semuanya dari tahun 99 sampai sekarang. Ada 2.371 anak yang lulus TK, lulus SD, 1.289 lulus SMP, 445 anak lulus SMA, dan 32 anak lulus dari university, dari kampus. Nah, semua ini didukung dari TK. Anak yang kuliah ini pun dari TK semuanya. Gitu. Nah, memang yang kuliah ini kita semuanya adalah di PTN. Di perguruan tinggi negeri. Kalau ada adik-adik yang masuk swasta itu biasanya special case kalau ada donor yang misalnya ada donor nih, aku mau dong kuliahin anak ISKO 3 orang yang nggak masuk ke negeri gitu. Tapi anaknya punya semangat belajar. Mungkin mereka waktu coba ujian tapi nggak masuk kan gitu. Jadi ntar kalau ada donor yang mau sekolahin ke swasta baru yang masuk anak-anak swasta. Tapi kalau ISKO kita hanya yang negeri. Karena kenapa? Tiap tahun kita akan masuk anak TK baru. Dan kita belum ada budget untuk sekolahin anak kuliah di swasta. Kan pasti mahal banget kan gitu. Jadi memang kita belum sampai menyekolahkan anak di swasta. Jadi kita selama SMA akan terus push mereka untuk bisa masuk negeri. Kalau masuk negeri, ISKO akan teruskan beasiswanya. Kalau swasta belum bisa. Kecuali tadi ada donor yang mau 1 anak, 3 anak misalnya untuk sekolah di swasta gitu. Jadi 32 anak ini semuanya di negeri dan dari TK. Kenapa? Kayaknya Kak Eras itu tercengang. Oke. Keren, Kak. Nah, ini kurang lebih summary untuk semuanya gitu ya. Jadi dari tahun 99 sampai 2021 ini ada 6.997 anak. Ini seperti yang kita bilang tadi. Ini anaknya ada dan ketemu setiap hari gitu ya. Dan tercatat legal di ISKO. Kita punya daftar anak tiap tahunnya siapa yang masuk gitu. Kemudian ini anak yang aktif tahun ajaran ini. Jadi dari TK sampai kuliah. Ada 2.296 anak ini yang aktif dari TK sampai kuliah. Kemudian ini yang sudah mendapatkan akte kelahiran, ada 1.510 anak. Kemudian ini jumlah sanggarnya ISKO, 28 anak. 28 sanggar. Ini penyebaran lokasi ISKO di Medan, ada 480 anak, 4 sanggar, dan 16 staf. Di Jakarta ada 1.090 anak, 16 sanggar, 40 staf. Di Surabaya ada 726 anak, 8 sanggar, dan 25 staf. Jadi total staf kita ada 81 orang. Tapi teman-teman, 81 ini adalah banyaknya di lapangan. Teman-teman bayangin, tiap sanggar itu ada 1 pengajar sama 1 project officer. Itu minimal ada 2. Jadi kalau di sanggar itu muridnya banyak, mungkin ada 2 pengajar di sana. Gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin ke kantor atau teman-teman kok lama sih ya dari ISKO buat buat respon di office, kita hanya ada 5 orang, hanya ada 6 orang di office ya. 6 orang ini 1 orang satu-satu. Jadi bagian keuangan 1 orang, admin doang yang 2, admin 2 karena kan banyak banget kan yang harus diurus. Admin 2, saya di marketing, communication, sosial media, partnership, volunteer, terus ketemu kayak teman-teman yang mau internship atau mau interview gitu ya. Ini 1 orang doang gitu, 1 aja gitu. Dan executive director 1. Jadi cuma sama program 1. Ada 6 orang aja yang di office. Selebihnya semuanya di lapangan gitu. Jadi di office sangat dikit sekali. Jadi kalau kita lama atau kita itu benar-benar kita load-nya tuh banyak sekali gitu ya. Jadi aku selalu kasih tahu ini ke teman-teman yang mungkin lama gitu ya dengar dapat feedback dari kita atau apa gitu, karena banyak juga kan yang kontak, kita harus satu-satu selesain gitu ya. Ini aja masih ada ongoing 2 mahasiswa, masih 2 kelompok. 1 kelompok mahasiswa dari UI, 1 dari kampus lain. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak. Jadi 1 kelar dulu, baru ambil lagi 2 atau 3. Jadi ini rezeki teman-teman aja. Akhirnya bisa, karena banyak juga yang kalau udah ada nih di bulan ini,
kita akan say sorry bahwa kita lagi ongoing dengan tiga kampus nih. Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Karena kan sekarang susah nih kan, harus spare waktu sejam 2 jam kan untuk interview gitu kan. Anak magang pun susah gitu. Kalau dulu kan magang datang aja ke kantor, ya udah lihat kita kerja, kasih tugas bareng-bareng. Kalau sekarang by online, bisa-bisa sehari ngurusin anak magang doang gitu ya, sedangkan kerjaan banyak gitu. Jadi kita benar-benar bukan maunya kita siapa yang di-okein siapa enggak, ya memang lagi beruntung aja. Lagi-laki aja kita bisa proses sampai interview. Gitu. Kalau kita lagi ada mahasiswa yang udah jalan nih 2-3 kelompok, pasti kita nggak akan ada waktu kan buat apa namanya, karena pasti abis ini kan butuh A, butuh B, minta dikirimin datanya dong, minta dikirimin ini gitu kan, banyak banget yang harus dikerjain gitu. Kayaknya udah less than a minute, bentar lagi akan mati, ntar nyambung ke sini lagi teman-teman ya. Kemudian kita akan lanjut ke ini school composition di tahun ini, tahun pelajaran sekarang. Ada 124 anak TK, 1.161 anak SD, 451 SMP, 538 SMA, dan 22 anak kuliah. Ini yang ongoing sekarang. Oke, ini 25 deh. Karena ada 3 swasta belum masukin ke sini. 3 swasta yang memang ada donor mau support mereka. Nah, kita ada ini, kita skip ya, ada yang drop out. Ini rekan. Jadi kurang lebih itu apa namanya, tentang ISKO ya, garis besarnya itu yang terupdate di tahun ajaran ini, bulan September ini gitu. Dan kalau ada dari pertanyaan teman-teman yang sudah terjawab dari presentasi tadi, nanti bisa di skip aja gitu ya. Nah, apa namanya, silakan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak ya. Tadi kan Kakak juga udah menjelaskan apa sih yang membedakan ISKO dengan organisasi lainnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Jadi ada nggak sih Kak setelah sejauh ini kakak-kakak atau mungkin dari pihak ISKO sendiri menjalankan setiap program, hal atau kejadian paling menarik gitu yang ada ketika menjalankan program-program? Boleh dijawab Kak? Kak Heba aku ya Kak. Silakan, aku mau mempersilakan Kak Atu. Oh ya, kalau misalnya Istirahat. ya kejadian menarik itu kalau misalnya kita pas mau PPDB. Jadi PPDB itu kayak penerimaan siswa baru gitu kan di sekolah. Jadi kita ini apa ya? Padahal udah rutin gitu kan tiap tahun pelaksanaannya. Tapi tiap tahun itu juga kita tuh selalu deg-degan gitu karena kita itu teman-teman yang di lapangan itu harus periksa berkas anak-anak, kakak, akte gitu. Terus kita itu nggak daftarin cuma 1 atau 2 anak, tapi bisa sampai 1 kakak itu untuk daftarin 3 sampai 40 anak dalam waktu yang bersamaan. Itu sih yang menariknya. Terus kalau misalnya si anak ini sampai keterima di negeri itu, wah itu kita senang, terus orang tua juga senang, anak senang, terus jadi kita ada kebanggaan juga sih. Gitu sih Kak, kalau menurut aku sih kalau misalnya hal yang menariknya gitu. Iya, jadi Kak ada rutin nih pendaftaran baru gitu ya setiap tahun, khususnya kalau untuk pindah level ya SMP ke SMA, SD ke SMP gitu. Karena kan pindah sekolah kan harus masuk. Iya. Dan tadi tuh yang Kak Ratu bilang, kita daftar nih, kita harus tungguin juga ketendang apa enggak anak kita gitu ya. Belum lagi ada banyak orang tua yang gaptek. Jadi pasti kakak ISKO yang akan daftarin secara online. Jadi mungkin kalau perlu mamanya ikut nih ke warnet untuk isi data apa misalnya gitu ya. Kalau udah aman, kalau orang tua udah nggak diperlukan, ya udah kakaknya ngurusin. Karena orang tua pasti nggak bisa ngurusin itu gitu kan. Itu kan harus dipantau setiap hari. Nanti kalau anaknya itu ketendang dari sekolah setiap hari selama 3 sampai 4 minggu. Selama 3 sampai 4 minggu itu mantau tiap hari. Kalau ketendang, masukin sekolah lain lagi berkasnya, cek lagi di sekolah itu gitu. Jadi kalau udah PPDB, kakak-kakak di lapangan jangan disentuh deh.
itu sentuh bacok gitu ya urusannya. Jadi biarkanlah mereka dengan hidupnya ya, dengan PPDB-nya, karena kan sesanggar yang ngurusin kakaknya 1 atau 2 maksimal gitu. Dan itu beda-beda sekolah. Dan itu harus dipantau semuanya gitu ya, masuk Iya. mana. Jadi itu memang sesuatu yang menegangkan, tapi pas sudah dapet hasilnya berapa masuk negeri, itu jadi hal yang menyenangkan gitu. Iya. Iya. Menarik banget. Oke, jadi yang paling menarik tuh justru ketika PPDB itu ya Kak, ketika penerimaan itu bukan hal-hal yang kayak misalkan kayak sesuatu yang wah, tapi justru yang bisa dibilang simple, tapi untuk anak-anak di ISKO, untuk kakak-kakak di ISKO itu justru sesuatu yang bikin gregetan, deg-degan setiap tahunnya karena harus dijalanin, mantau segala macam. Nah, baik. Lalu ada pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Tadi beberapa kali kan Kakak ya, Kak Heba tadi menjelaskan bekerja sama dengan NGO lain gitu ya untuk mengurus kalau nggak salah akte kelahiran ya Kak ya. Nah, Iya. mau tahu dong Kak, apa aja organisasi atau mungkin ada NGO juga atau mungkin INGO bahkan yang memiliki jadi mitranya ISKO nih Kak, boleh tahu nggak? Oke, Kak Eraska. Memang nggak cuma ISKO ya, semua NGO pun tahu bahwa kolaborasi itu hal yang utama dalam mencapai sebuah tujuan, karena kita nggak bisa ngelakuin sendiri semuanya. Jadi kita punya networking, punya jejaring yang memang akan selalu saling berhubungan. Banyak banget. Kalau mau tanya apa aja, banyak banget gitu ya. Tapi kalau tanya detailnya, masing-masing yang perlu. Kayak misalnya program dengan siapa nih jejaringnya. Terus bagian lapangan dengan siapa, bagian advokasi dengan siapa, itu beda-beda. Aku bagian komunikasi dan publikasi, sosialisasi gitu dengan siapa, itu beda-beda. Tapi banyak banget. Bahkan sebisa mungkin kalau teman-teman daftarin 40 nama, kami mau dengan semuanya gitu, berkolaborasi, karena nggak bisa sendiri. Kalau kita ketemu case di lapangan, ada anak-anak nih yang hilang dari rumah, kita cari, udah ketemu, mereka nggak mau ke rumah, kita harus ngapain nih? Ini bukan bidang kita. Kita akan cari rekanan kita siapa nih yang memang pakarnya untuk perlindungan anak, psikologi, bagaimana anak ini nanti mau terbuka kembali ke keluarga gitu. Karena ISKO nggak bisa nanganin. ISKO punya case-nya, tapi nggak bisa nanganin gitu. Jadi kita akan cari, kalau secara daftarnya apa, kita mungkin nggak ada atau nggak bisa sampein, tapi tadi case by case. Kalau kita ketemu case seperti itu, kita cari, ada nggak teman-teman yang punya rekanan psikolog gitu? Ada nggak teman-teman yang punya rumah aman? Siapa gitu? Kita akan cari nanti gitu. Jadi lebih ke situ. Bahkan kadang-kadang kita bisa lempar ke WhatsApp grup teman-teman, kita ada case yang memerlukan rumah aman nih, ada anak kita yang pergi dari rumah nggak mau kembali ke rumah, tapi kita udah tahu nih anaknya di mana gitu. Ada nggak ya teman-teman punya rumah aman yang ada psikolog juga yang bisa tahu nih gali anak ini kenapa ya gitu. Jadi kita akan bekerja sama dengan banyak pihak sesuai dengan kompeten masing-masing gitu. Baik, jadi untuk kemitraan itu sesuai case-nya, Ya. apa yang terjadi dengan satu anak ini, nanti coba cari mitra ini, mitra itu, Ya. ada nggak yang bisa bantu, kayak gitu ya Kak ya? Gitu, ya. Terima kasih Kak Heba untuk penjelasannya. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin lanjut bertanya? Iya, saya ingin bertanya. Silakan. Iya, tadi penjelasannya, iya Kak. Nanti tadi penjelasan itu sangat ini ya. Saya ingin bertanya, tadi ada 5 program di ISKO ya. Nah, apa ada hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasinya, Kak? Oke, ini pertanyaan formil sekali ya. Apakah ada hambatan? Bagaimana cara mengatasinya? Silakan Kak Ratu. Kak, aku putus-putus, Kak. Oh, putus-putus.
masih putus-putus. Kalau dibilang aku coba jawab ya sambil nanti Kak Atu boleh tambahin kalau koreksinya udah bagus. Kalau ada hambatan banyak banget hambatannya ya, banyak sekali. Kita kan NGO. Kita tuh NGO artinya nggak ada support artinya nggak ada suplai dana pasti tiap tahun, tiap bulan, even tiap hari nggak ada suplai dana pasti. Jadi kita tiap hari tuh masih cari donor. Tiap hari masih cari donor tiap hari. Kurang lebih dari 100 proposal yang kita kirim, mungkin 1 yang balik. 5 yang menjawab, mungkin 1 yang bisa berhasil. Tapi itu juga nominalnya seperti tadi, kebutuhan budget kita kan tiap tahunnya itu bisa sampai miliaran gitu kan. Karena kan ada 2.268 anak gitu ya. Banyak banget. Jadi hambatannya itu banyak banget. Kalau dari program yang pertama, hambatannya tadi sekolah, nggak semua sekolah gitu mau terima anak ISKO, dan kita harus bayar uang sekolah khususnya swasta gitu ya, dan itu budgetnya memang harus dicarinya benar-benar setiap hari gitu, kita harus propose ke donor yang mau membantu ISKO gitu ya. Dan kalau untuk sanggar kita masih sewa, akan tetap sewa sanggar di rumah-rumah penduduk itu, dan kendalanya karena cuma hanya 1 tutor dan 1 project officer, sedangkan project officer-nya akan mobile gitu ya. Sebenarnya lebih maksimal kalau kakaknya bisa lebih banyak gitu. Jadi yang megang kelas kecil sendiri, kelas besar sendiri, dan bisa lebih maksimal gitu ya. Tapi kadang-kala kita bisa tertangani kalau ada volunteer misalnya. Jadi saat volunteer datang, misalnya volunteer pegang kelas kecil, jadi nanti kakak tutornya ngepegang kelas besar gitu. Itu salah satu cara mengatasinya karena kekurangan tenaga tadi. Karena nggak mungkin kita tersanggar ada 3 kakak gitu ya, nggak ada budget juga untuk bayar gitu ya tiap bulan gitu. Jadi memang kita mengupayakan volunteer gitu. Dan health and nutrition program pasti anak-anak susah lah makan sayur gitu ya kendalanya. Tapi di ISKO akan terus coba. Waktu itu kayak buah nggak mau, kita bikin jus ya Kak Atu. Jadi di sanggar tuh ada juicer gitu ya untuk dibikin jus kayak gitu. Jadi kita akan upayakan gitu gimana anak-anak ini makan buah gitu. Terus apalagi untuk TK ya pasti adalah gitu ya kendalanya kan, karena kan berapapun anak yang masuk TK-nya harus jalan kan. Jadi ibarat kata 10 anak sama 3 anak sama tetap harus jalan gitu, pengajarnya harus ada untuk ngajar gitu. Jadi memang cost-nya jadi sangat besar sih gitu ya, karena di setiap sanggar itu jadi ada TK gitu. Tadinya kan TK-nya mungkin ke TK luar, mereka pasti banyak dong anak-anak kan dari berbagai tempat ya. Sementara sekarang jadi anak-anak ISKO aja gitu. Jadi jumlahnya juga jadi nggak banyak. Tapi gimana pun juga harus diadain gitu karena orang tua nggak bisa ngikutin TK online gitu. Jadi pengadaan TK ini sebenarnya salah satu menjawab hambatan saat anak-anak ini TK umum dengan online nggak bisa nih. Akhirnya di ISKO bikin TK gitu. Ini salah satu menjawab hambatan itu gitu. Jadi memang kita ini sebuah proses perjalanan yang enggak flat. Jadi benar-benar setiap harus ada adjustment. Setiap kali ada case harus ada adjustment. Ini gimana nih? Ini udah nggak jalan nih kita nih. Adjustment-nya apalagi. Dulu sempat ada wacana sanggar, kenapa jam 4 sore anak-anak banyak yang nggak bisa sih? Nggak tahu barengan sama pengajian mereka. Ada ngaji gitu kan. Jadi gimana nih? Berarti harus dirubah nih jamnya nih gitu kan. Jadi benar-benar itu by case. Setiap ada case kita akan diskusiin di kantor. Jadi semua petugas lapangan, nggak semua, kakak-kakak project officer-nya tiap Jumat itu pasti ke kantor untuk kita brief sama-sama di lapangan A ketemu apa, di lapangan B ketemu apa. Siapa tahu di A pernah ketemu sesuatu yang lagi dialami oleh di lapangan C. Jadi bisa share pengalaman. Karena kan beda-beda nih kan tempatnya gitu. Jadi kita nggak flat. Kalau dibilang hambatannya apa, beda-beda dan macam-macam. Cara ngatasinya pun beda-beda gitu ya saat ketemu hambatan. Misalnya nih,
terakhir kemarin ada seorang anak nih namanya, nggak sebutin namanya A gitu ya. Dia dari Sanggar Mangga 2 atau nggak Semper ya Kak, pokoknya masuk kuliah sekarang. Nah ini udah ada donor yang mau sekolahin dia nih kuliah. Karena di donor ini kan udah cukup lama kan ikutin ISKO. Jadi donor ini dia adopsi sanggar. Jadi sanggar yang dipegang dia Sanggar Mangga 2 dan Semper. Jadi dia kenal anak-anaknya. Nah, dia tuh pengen nih si A ini nih kuliah dong gitu. Nggak masuk, aku nggak tahu nggak masuk negeri atau memang nggak tes gitu ya. Pokoknya singkat cerita ini anak mau kerja aja kayak kerja di Alfamart, laundry gitu kan. Nah, sedangkan udah ada donor nih yang mau nguliahin dia gitu. Tapi anaknya nggak mau. Orang tuanya pun nggak mau. Donornya tuh, ayo dong, suruhin si anaknya mau kuliah gitu ya. Kakak-kakaknya nggak tinggal diem. Kakaknya hubungin orang tuanya, nemuin anaknya, kasih wawasan. Nanti kalau kamu kuliah tuh gini-gini loh, nanti kamu gini loh dek gitu ya. Itu butuh waktu cukup lama sampai akhirnya si Ade ini mau kuliah. Padahal udah ada nih yang mau donorin, tapi itu tadi kurangnya role model, kurangnya insight, wawasan ya, bahwa sekolah itu penting gitu. Itu jadi satu hambatan juga buat kita. Nah, perlu banget untuk banyak volunteer untuk kasih wawasan ke adik-adik kita bahwa ayo kita terusin sekolah loh, sebisa mungkin kuliah loh gitu. Biar bisa bantu keluarga kita juga. Jadi udah ada nih donor yang mau kuliahin dia, spesifik namanya A, tapi anaknya nggak mau. Nah, ISKO lah yang advokasi orang tuanya, PDKT ke anaknya, itu terus begitu donornya datang nih bulan depan, udah mau belum si A kuliah? Belum mau Bu, gitu ya. Ayo, dia tuh pinter tahu, dia tuh gini-gini gitu. Jadi donornya yang gregetan gitu ya, kenapa nggak mau kuliah gitu. Tapi akhirnya, thank God, akhirnya anak ini mau kuliah. Dan tadi masuk dalam anak yang masuk swasta tadi gitu. Jadi memang itu hambatan juga. Mungkin Kak Ratu ada mau tambahin, Kak? Ya, aku mau nambahin hambatannya lagi pada saat kita perekrutan. Jadi kan kita benar-benar ngerekrut anak-anak dari umur 5 sampai 6 tahun. Itu pas kita rekrut dia termasuk dalam kriteria kita, miskin, terus pendapatan per kapitanya emang rendah, tapi nih anak ini dan orang tua nggak ada identitasnya. Dia nggak punya akte, nggak punya kakak, dan disitulah hambatan kita. Jadi tetap kita rekrut, tapi dengan syarat nih orang tua selama dia TK ini harus mengurus semua identitasnya. Kayak gitu. Tapi kita nggak ninggalin orang tua ini untuk ngurus sendiri, tapi tetap kita bantu kok. Dari RT, nanti ketemuin RT-nya ya di jam segini, terus Kak aku ke kelurahannya bagaimana? Ya tetap kita bantu, terus ke capilnya juga tetap kita bantu gitu. Gitu sih, itu biasanya yang dari awalnya udah kayak gitu sih. Itu jadi udah nemu jawabannya kayak gitu Kak. Masa udah nemu solusinya kayak gitu. Oke, setelah saya lihat banyak juga ya hambatannya ya, termasuk suplai dana, lalu yang mencapai setiap tahunnya bisa sampai miliaran itu. Oh iya, tahun Lalu lalu kita defisit. Tahun 2020 itu defisit berapa ratus juta gitu ya. Tapi tahun sebelumnya ada surplus. Jadi nutupi defisit tahun itu gitu. Jadi itu benar-benar tiap tahun tuh menegangkan ya. Karena anak-anak harus tetap sekolah kan. Sementara uang belum ada di tangan nih gitu. Jadi tapi kita percayalah rezeki anak-anak gitu ya nggak akan kemana gitu ya. Pasti ada aja dikirimin orang-orang baik yang mau donor. Tapi itu benar-benar kita tidak punya supply yang udah pasti nih 2000 anaknya bakal sekolah nih tiap tahun. Nggak ada. Semua dicarinya bulan by bulan, minggu by minggu gitu. Dan itu kita crowdfunding, mau ada yang sumbang 500.000, ada yang 5 juta, itu kita terima semuanya, berapapun nominalnya gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang bisa contribute, itu akan semakin, itu challenge-nya sih, gitu. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya nih Kak,
mengapa Kakak Heba dan Kak Ratu ini tertarik untuk bergabung dengan ISKO? Silakan Kak Atu. Oh ya, aku itu tertarik, jadi aku ceritain, aku itu dari 2010 di ISKO. Aku tertarik itu karena pas lihat-lihat itu kok ada foundation gitu kan, ISKO Foundation, dan pas pada saat itu foundation itu sangat jarang banget gitu. Terus ya udah aku coba lamar, terus alhamdulillah kan keterima. Tadinya kok kerjaan kayak begini ya, kayak aneh gitu, tapi pas diselamin gitu kan, pas didalemin kok jadi enak gitu. Jadi kita benar-benar ngebantunya, benar-benar bukan hanya omongan, tapi benar-benar dengan kelakuan kita gitu. Kita harus kerjain. Yang lagi tuh Tindakan terkesan gitu ya, Kak? itu pas pertama ya dengan tindakan. Jadi yang pas pertama itu saya megang penjaringan pas waktu PPDB. Jadi pas saya masuk, saya benar-benar nggak tahu apa-apa, saya harus daftar lagi tuh sekitar 16 anak. 16 anak dari TK ke SD. Udah daftar semua, alhamdulillah masuk negeri, kemudian ada lagi sekolahnya tutup. Dia sekolah swasta, terus tutup sekolahnya, terus anaknya udah didiemin aja gitu. Terus disitulah saya ngomong kan ke atasan, ini gimana Kak, kalau misalnya dia sekolah ini tutup dengan alasan gini-gini. Kalau misalnya dia nggak kita cariin sekolah, nih 2 anak ini nggak bakalan sekolah gitu. Oh ya udah, terserah kamu mau apain anak ini, yang penting dia harus sekolah. Ya udah, akhirnya saya daftarin ke negeri dan itu ribet. Jadi dulu itu pindah sekolah itu dari swasta ke negeri itu ribet. Jadi harus ke kecamatan, harus ke wali kota, dan harus ke dinas, ke sekolah sebelumnya, ke sekolah asal, dan dia mau pindah ke sekolah mana, kayak gitu sih. Jadi benar-benar tertarik banget di situ gitu sih. Apalagi kita bisa bantu anak-anak untuk mendapatkan haknya, hak pendidikannya, terus hak identitasnya, dia bisa mendapatkan akte, terus dia terdaftar dini gitu. Itu sih yang keren lah gitu dari ISKO. Silakan Kak Heba. Ya, kalau aku nggak, kalau Kak Atu kan udah lama, kalau aku masih baru di ISKO, aku 2019, jadi ini baru tahun ketiga, baru akan tahun ketiga gitu ya. Sebelumnya aku di TV 7 tahun setengah dari lulus kuliah aku di TV. Setelah itu aku work from home gitu ya, work from everywhere 1 tahun setengah. Setelah itu baru aku masuk foundation. Tapi memang udah berkecimpung di dunia sosial tuh dari kuliah gitu, udah sering ikut kegiatan sosial gitu, dan memang passionnya di kegiatan sosial gitu, bantu-bantu khususnya anak-anak gitu. Jadi saya ngerasa saya cukup beruntung bisa sekolah, kuliah dengan mudah gitu ya. Dan ternyata banyak anak-anak yang nggak bisa dapetin kayak itu gitu. Dan ini salah satu mungkin give back saya gitu ya. Sampai hari ini pun saya ngerasa so many privilege gitu ya I can get. Dan anak-anak ini nggak dapetin itu gitu. Jadi kayak jadi tanggung jawab aja sih, tugas tanggung jawab kita. Karena kalau ngomongin salary, kita hitungannya volunteer juga, sebenarnya semi volunteer nih gitu ya. Jadi ini benar-benar cuma karena kita suka sih. Kalau kita misalnya kita cari pendapatan, mungkin akan pindah, mungkin akan cepat resign. Benar. Tapi kalau bukan panggilan jiwa, panggilan hatinya untuk kegiatan sosial, kalau bukan panggilannya nggak akan bertahan lama. Mostly yang di ISKO tuh udah lama-lama semua. Berarti itu panggilan, itu calling gitu ya. Calling untuk berbuat sesuatu untuk orang lain. Karena itu tadi yang aku bilang, kalau ngomongin salary kita semi volunteer lah gitu ya, semi volunteer. Tapi ada rasa kepuasan sendiri gitu saat melihat ada adik-adik ini yang bisa lanjut sekolah, apalagi bisa lulus kuliah gitu. Aku aja baru bergabung 2-3 tahun aja, kalau lagi bikin report gitu ada kuliah tuh bisa terharu sendiri gitu. Apalagi kakak-kakak yang udah mendampingi mereka dari TK, dari SD gitu ya. Jadi ini bisa dibilang apa ya? Kita meninggalkan sesuatu yang nggak lekang oleh waktu lah, karena nggak lekang oleh masa, karena kita ninggalinnya knowledge pendidikan buat adik-adik ini gitu ya. Itu jadi sebutnya apa namanya, sesuatu yang kita bisa kasih lah, bukan berbentuk barang atau berupa sesuatu, tapi
tadi kehidupan kita, tindakan kita untuk bawa adik-adik ini keluar dari mungkin kemiskinan yang mereka alami sekarang gitu. Jadi ini sebagai kontribusi kita lah buat masyarakat. Karena kalau ngomongin kerja secara profesional, pasti teman-teman di ISKO akan cari tempat lain. Tapi karena di sini panggilan jiwa gitu ya, panggilan hati gitu ya. Kadang-kadang orang juga ada yang nanya, lu betah amat misalnya situ ya. Memang kalau panggilan susah gitu ya. Emang nggak pengen gaji gede? Pengen, siapa yang nggak pengen gitu ya. Tapi kepuasan batin kayaknya lebih dari itu deh gitu. Teman-teman tahu rumah Kak Ratu di mana? Di Bogor ya. Dia kalau berangkat ke kantor itu matahari belum terbit ya. Kalau saya mah deket, saya mah 10 menit nyampe ke kantor ya. Tantangannya biasa aja kalau saya. Kak Ratu ini matahari belum terbit, dia udah naik kereta menuju Jakarta. Jadi memang sudah teruji lah ya tentang kakak di ISKO gitu. Kenapa kita mau ada di ISKO? Oke, baik Kak. Terima kasih atas penjelasannya dari Kak Ratu yang tertarik tentang karena foundation, lalu membantu anak-anak, dan Kak Heba emang karena passion-nya melakukan kegiatan sosial. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, tadi kan udah sekitar 4 pertanyaan ya yang udah ditanya oleh teman-teman rekanan saya, dan juga udah dijelaskan nih oleh Kak Heba dan Kak Ratu mengenai PowerPoint. Jadi ada 3 pertanyaan terakhir yang bakal aku bacain nih Kak ya. Mungkin jawabannya nggak perlu panjang-panjang juga. Nih kita langsung tanya aja ya. Gimana sih Cak, bagaimana cara ISKO menarik perhatian banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakuin oleh ISKO ini, baik dari relawan atau donatur? Apa nih yang narik attention orang-orang dari relawan maupun donatur? Oke, so far yang memang kami lakukan secara genuine gitu ya, secara asli adalah kami melaporkan apa yang kami kerjakan. Karena orang kan lihat hasil. Saat mereka lihat hasilnya, mereka lihat sendiri anak-anak ini ada dari TK bahkan bisa kuliah, itu udah speak louder deh than so many presentation gitu ya. Saat mereka lihat sendiri, kadang-kadang mereka datang sendiri ke sanggar, lihat rumah mereka gitu. Jadi kita memang mengangkat hal yang real, memang yang apa adanya. Kalau mereka pengen tahu lebih lanjut lagi, mereka bisa datang ke sanggar kita, bisa lihat berkunjung ke rumah-rumah yang di sekitarnya anak-anak gitu. Jadi memang apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang asli. Kedua, sesuatu yang kita kerjakan. Ketiga, pencapaian kita gitu ya. Apa hasil, apa sih yang teman-teman lihat, yang akan teman-teman dapatkan saat teman-teman berdonasi. Inilah anak-anak bangsa ini yang bisa terus lanjut sekolah. Jadi itu kami kasih lihat keaslian, kami open for everyone to come ke sanggar kami, lihat rumah anak-anak gitu ya. Bukan kami tidak menjual kemiskinan. Kalau teman-teman lihat di website, nggak ada tuh anak-anak kelaparan, sedih gitu, nggak ada. Walaupun kenyataannya ada. Itu salah satu visi kami, misi kami. Kami tidak mau jual anak lagi sedih. Anak-anak harus ceria. Apapun kondisi ekonomi keluarga mereka harus ceria. Jadi kalau lihat foto-foto, nggak ada foto-foto anak-anak sedih gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di IG kita pun itu selektif banget gitu. Kalau kita dapat foto, kalaupun orang lain gitu ya, donor mau ambil foto kita akan cek mana yang mau diposting. Nggak boleh sampai jual kemiskinan. Kalau kalian mau lihat seberapa miskin mereka, datang aja ke rumahnya. Kita nggak akan jual, kita nggak akan taruh di website. Karena saya lihat juga akan beberapa organisasi lain ada tuh kan di foto gimana anaknya sedih gitu segala macam gitu ya. Tapi itu mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Kita nggak tahu ya apa di balik itu. Tapi kalau kami tidak menampilkan itu, anak-anak tidak boleh sedih, tidak boleh menampilkan mereka lagi kayaknya lagi cuci baju gitu ya, terus lagi tarik gerobak gitu, lagi kerja gitu, nggak boleh. Pokoknya anak-anak harus ceria. Jadi kalau teman-teman ada donatur yang mau tahu apa itu ISKO, mereka akan berkunjung langsung ke sanggar dan lihat tanpa dibidik kamera. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Udah gitu yang kita bisa presentin di presentasi tadi, data-data. Berapa anak yang kita bantu, mereka sekolah di mana aja. Mungkin selama ini kita sekolah nggak ada effort, ya orang tua bayar. Sementara di belahan dunia lain ada orang yang memikirkan
pembayaran bulan demi bulan gitu. Jadi kita kasih tahu fakta. Sama pencapaian tadi. Udah berapa banyak nih anak-anak yang lulus sekolah, bahkan mereka kuliah gitu, bahkan mereka kerja baik sekarang gitu. Itu sih. Berarti ibaratnya action speaks louder than words ya kayak. Jadi memberi data terus itu mungkin yang ngebuat para donatur-donatur atau relawan yang mau masuk ke ISKO karena melihat sendiri gitu ya Kak. Ya. Situasi Karena di biasanya lapangannya donatur bagaimana. kami itu nggak pernah satu kali dan pergi. Biasanya mereka kalau udah lihat itu donatur bahkan udah harus pergi aja berat buat pergi. Kayak perusahaan yang aku cerita tadi, perusahaannya udah pindah ke Semarang. Stafnya masih bantu kita. Karena mereka udah tahu kerjanya yang ISKO kerjakan. Jadi saat perusahaannya udah nggak bisa bantu, stafnya malah urunan untuk bantu kita tetap. Jadi 3 anak kuliah ini yang bantu bukan perusahaan, tapi stafnya mereka. Gitu. Jadi mereka udah 5 tahun lebih bantu kita, udah tahu progress report kita, itu biasanya yang bikin mereka bertahan. Jadi jarang banget ada donatur yang cuma sekali, udah gitu udah. Biasanya mereka kalau udah lihat ke lapangan, trust yang harus dibangun untuk kepercayaan bahwa target beneficiaries mereka itu tepat sasaran. Mereka bisa ketemu orangnya, anaknya ketemu yang mereka bantu, nggak fiktif gitu. Sip. Oke, selagi kita ngomongin relawan dan donatur nih Kak, apa aja sih Kak syarat buat jadi relawan atau donatur di ISKO? Siapa tahu kakak-kakak di sini seperti Eraska atau Muhammad Firdaus pengen gitu Kak jadi relawan atau donatur. Kalau donatur tidak ada syaratnya, relawan pun tidak ada syaratnya. Syaratnya penting punya hati aja buat bantu orang lain. Itu aja, cukup. Punya hati untuk bantu orang lain. Karena kalau kita punya hati, kita pasti akan berani ngeluarin sesuatu dari diri kita. Entah itu tenaga, effort, mungkin tadi dana kita kalau kita punya hati. Jadi harus digerakkan sama hati sih. Jadi kalau udah punya hati, biasanya kita sama relawan gitu ya, kalau udah sekali kerjasama itu biasanya akan terus temenan sih. Misalnya kayak teman-teman nih, tugas kuliah kan sekarang. Terus setelah ini teman-teman, kita yuk bikin project yuk sekali misalnya. Nah teman-teman udah kenal anak-anak, udah kenal sanggar, biasanya tuh connected-nya lama. Jadi teman-teman di luar kampus pun, teman-teman kerja pun, tiba-tiba di kantornya mau, bikin kegiatan sosial yuk, gue kenal tahu ISKO gitu. Jadi dari mulut ke mulut itu juga powerful.